Pak Hartono guys yang ngasih itu, yang ngasih kayu besar dan juga apa namanya? Ikan das. Yuk, gue ganti baju dulu. Udah tadi kan udah salam. Luar biasa ya. Apa kabar Om Felix? Aku mau kenalin nih sahabat nih. Ini sahabat dari gak lama. Oh, ikan koi juga. Aduh, malu lihat ikan koi akunya. Justru aku bawa ini masternya nih. Jadi bentar dulu ya. Ada klub koi tertua di dunia. Berarti klub koi ini pertama di Jepang. Klub koi ini berdiri sejak dahulu kala. Satu-satunya orang yang juara di Jepang sampai hari ini di klub koi itu namanya Gen Nippon Airin Kai Jepang, Pak Felix Denanta. Iya. Cuman satu-satunya yang ada di Indonesia. Indonesia. Ya, baru satu. The one and only. Nah, terus beliau ini di depan saya. Jadi main koinnya di depan saya. Jadi beliau ini dulu hampir juara dunia. Jadi hampir. Apa yang membuat gak jadi? Sisiknya copot satu. Pas diangkat loncat. Ya itulah makhluk hidup ya. Ya, jadi padahal dari patternnya, bentuk badan dan lain-lain udah juara istilahnya. 99,9%. 0,1-nya loncat. Satu sisik. Kan kalau ikan arwana satu sisiknya gede banget. Kan kalau koi mah kecil banget. Jadi waktu diserok untuk berangkat ke Tokyo, pas diserok di jalan dengan hati-hati loncat dia. Nah, punggungnya itu nabrak jala. Iya. Jadi sisiknya lepas satu, di warna merahnya lagi. Akhirnya jadi juara runner up grand champion. Runner up juara dunia. Supposed to be harusnya dia juara grand champion. Oh, sebelumnya pernah? Yang di Jepang pertama kali di Arena. Nama ikannya siapa? Saya namanya Red Queen. Red Queen. Kalau itu kan yang kemarin kita cerita Mulan. Iya. Ini Red Queen. Aduh. Hampir. Tapi Red Queen masih ada sampai sekarang? Udah nggak ada, udah meninggal. Hampir. Jadi kalau nggak beliau duluan nih juara dunia aja. Baru habis itu baru Mulan. Itu tahun berapa Om Felix? 2012. Mei 2012 Grand Champion Asia Cup. di Malaysia. Ada tim kita dari Indonesia berangkat. Ikan yang sama beda dong. Beda karena kalau ikan yang sudah di Jepang tuh bagi yang sudah juara tidak bisa keluar ya. Kalau udah keluar nggak bisa balik lagi. Jadi kalau udah yang Grand Champion atau yang juara di Jepang ya udah harus di situ ya. Ya kalau mau ikut Malaysia gitu-gitu boleh keluar Malaysia tapi ya udah. Ya. Zaman-zaman itu Indonesia ini kalau ke Jepang dikasih karpet merah karena penghobi zaman-zaman itu luar biasa. Apa yang menyebabkan Indonesia jadi jagoan di koi internasional? Selain banyak orang nekat dan gila ya. Enggak. Jadi sesama penghobi ini berangkat ke Jepang bareng, nanti di sana begitu berebut sendiri, kayak orang berebut, berebut mainan. Gitu. Iya. Dan tahu sendiri, koi itu beneran itu banget ya, jodoh-jodohan banget kalau saya anggapnya. Kamu dapat kok satu, intinya lebih dari satu tuh. Bener. Mata kita nggak boleh lepas ya. Bener. Nah hari ini beliau sudah, ya itu terakhir lah ya, sudah di situ dan beliau ini bikin akuarium yang 7 meter, 8 meter. Nah terus di Bandung, di Jakarta? Oh Jakarta, Om Felix. Nah terus ya karena namanya penghobi itu pasti ngulik, mau kolamnya dioprak-aprek. Nah beliau dapat satu produk yang mana produk ini sekarang bagus untuk filter dan produk ini dipakai di koi farm terbesar di dunia, Sake Fish Farm, yang nanti kita mau berangkat ke Jepang. Ya. Yakin mau ke Jepang loh guys. Ya, tunggu itu. ya. Jadi gue lagi memilih tim gue semua. siapa aja yang dibawa. terus. Gitu ceritanya. Jadi saya bawa ke sini lah untuk mengupgrade kolam Bapak. Iya. Menurut Om Felix ini kolam koi saya ini gimana? Ya kalau dulu dari diemnya, dari tarik napasnya dia tuh bingung mencari kata-kata yang pas. Tapi memang ini kan kedalamannya juga tidak terlalu dalam. Kemudian intinya saya tuh tidak mau ada gelembung, tidak ada arus. Benar. Supaya bisa dinikmati jelas. Karena rata-rata kolam koi itu kan ada gelembung, ada arus, jadi riak jadi kayak vertigo liatnya gitu kan.
Nah ya Bapak sendiri kan maksudnya bereksperimen kan? Ya betul betul. Ya itu sudah masuk penghobi. Jadi terus jadi pengen kolam saya harus lebih baik dengan punya tetangga. Betul. Nah ini tuh jadi oksigennya saya cari dengan si air terjun itu overflow. Di bawahnya juga pakai batu-batu, di bawah pakai ada filter-filter juga. Dari ke atas itu airnya soft tapi oksigennya sudah banyak. Betul. Alhamdulillah. Ya. Tapi koleksi ikan koinya kali ya. Gue ngobrol sama Grand Champion dunia, gimana ceritanya tuh? Ini produknya? Enggak, ini ada oleh-oleh. Surprise pertama oleh-oleh surprise pertama. Kaos. Oke. Ini kaos. Oh sama. Ya, ini Hippo. Iya Hippo. Kuda Nil. Ini produk siapa? Nah, ini itu produk Memuji. Saya beli dari Thailand. Thailand kan anak saya ada di Thailand. Nah, kita menginspirasi nih teman-teman pembuat kaos-kaos di Indonesia. Ayo bikin model begini. Lucu ya, lucu ya. Kan di sini kan temanya sanctuary, Bos. Iya. Bikin dong binatang-binatang yang di sini nih. Kuda. Iya bener bagus. Nah, ini teddy bear. Teddy bear. Bikin dong, ke sini kan ada ostrich, ada ini bikin. Enggak, ini beli di Thailand. Beli Thailand. Jadi maksudnya supaya anak-anak muda Indonesia kan hebat-hebat nih. Ayo berinovasi. Bener. Ayo, kan bisa juga ini nanti mobil-mobilan lah, apalah. Ya bener. Lucu. Oleh-oleh nih. Terima kasih Om ya. Ya Om nggak pernah tangan kosong guys. Ada surprise lagi nih. Surprise berikutnya. Atau mau sekarang aja? Lalu saya lagi mau milih mau dipakai yang mana ya. Kita mau apain? Ini aja nih, surprise terakhir nih. Karena mirip kayak itu tuh. Coba. Hiu. Iya, hiu. Hiu nih. Wih bagus. Oke, karena hiu itu jadi terbaru dan jadi lagi favorit. Aku pakai Om ya. Asik. Keren. Om Felix jadi kenalnya udah lama banget dong. Lama. Pak Thomas udah lama. Sama dulu, kebetulan sini kan tahun 2012 kita pernah bikin Indonesia Super Koi Show di JACC. Iya. Jadi kita bikin acara itu terbesar itu waktu itu. Iya. Kan kalau di Indonesia tuh koi itu ada aci, itu beda lagi ya? Beda. Aki, ya. Apa? Aki, koi. Iya betul. Aci mah arwana. Maaf ya. Aki, iya. Kalau Om Sugianto tuh di Nusatik. Jadi Nusatik ya. Nih, kebetulan tamu saya yang satu lagi itu dari Bandung. Itu yang support jersey para olahragawan Indonesia. Wah, mantap nian. Itu dari Bandung yang tuh di atas itu. Itu beliau yang speed. Itu lagi mau support anak aku kan berkuda, mau bikin jersinya jadi voli, bola dan lain-lain. Nah itu nyambung dengan ini juga. Iya, jadi untuk inovasi anak-anak muda ini tebel loh dia bikin. Jadi Cartoon Combat. Iya betul. Ini paling tebel yang ini nih Om. Nggak apa-apa itu. Koi saya tuh ini tuh sebetulnya koi bersertifikat Jepang juga sih Om. Ya. Tapi memang ukurannya tidak jumbo. Karena ukuran kedalaman si itunya juga kolamnya juga memang tidak diperuntukkan untuk jumbo ya. Sebetulnya bisa ini, lebih besar dari ini. Tapi beranaknya terus-terusan nih kok dimasukin ke media langsung bertelur. Ya, udah sampai ribuan. Ini keren sekali karena kan modelnya infinite ya. Kolam ini kan infinite. Cuman problemnya kalau kita kasih makan yang apung, makanannya ke sana. Harus pakai yang sinking. Iya. Makannya yang sinking. Kan? Orang ini juga anak aku kalau berenang di sini kok. Iya. Aku tuh nggak punya kolam renang kan. Protes bikinnya kolam ikan mulu. Ya udah kok main aja main ikan. Udah dia berenang di sini sekalian di ngobok-ngobok gitunya. Tapi kalau memang bersih gini kan kita juga pengen nyemplung. Iya emang. Ya udah yuk nyemplung. Nah kayak nyemplung gitu di renang-renangin. Itu justru bagus ya. Jadi kotoran-kotoran di bawah juga ke nggak ngenep karena kalau ngenep jadi bom waktu ya. Ikannya kaget. Ikannya udah
Soalnya udah gede. Kalau Iya. mama ikan masih yang 30 sentian, oke lah kita mainin betul-betul. Ikannya gede, kaget nanti bengkong. Oh iya. Tapi oke lah, udah, Oke lah ya. udah Ini terlatih ya. Udah terlatih Udah ya. terlatih. Sudah terbiasa ketemu ikan lele. Cuman yang penting kan anak happy, Bos. Ya itu yang paling penting. Itu Iya. kan fungsi. Mama kita bikin kolam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak. Akhirnya kan Iya. ujung-ujungan kita menyenangkan yang untuk yang di rumah. Iya betul. Aku mau nunjukin itu Om, kayu. Asik. Kemarin Om Hartono ngasih kayu gede. Iya. Kita lihat. Mantap nian. Di sini yang aku cerita ada beberapa pohon pule, nanti di dalam juga di aviari banyak pohon pule juga. Kalau ini pohon dipindah sini Beringin. mati, ya tapi mati akhirnya kita gabungkan dan pohon-pohon kecil jadi hidup lagi. Iya. Hidup tanda kutip. Ya, memang harus kelihatan gede. Ya. Ini warnanya pink ya? Ya emang dia albino. Oh. Sini nak, ini albino ini. Iya ya sayang. Langka ya? Iya langka, makanya saya baru lihat ini warna pink. Albino, iya. Aku baru lihat Sini tanduknya nak, pun sini, cakep. sini naik, maju. Nak. Iya pintar, Iya, iya. saya baru lihat warna pink. Iya, nanti kita keluarin juga. Ini lagi hamil kayaknya, itu istrinya nih suaminya. Albino ya, keluar albino juga ya bakal? Iya, mudah-mudahan. Tapi saudaranya dia muncul toto karena kayaknya ke leluhurnya ada. Iya, ada mix. Betul. Semua di sini binatang ini banget, Iya, akrab. iya, bersahabat. Nah kalau ini asrama putri, ini cewek-cewek, Oh, nggak bisa jadi satu ya? takut sering kawin. Oh, Ini juga cebol-cebol, banyak juga cebol-cebolnya. mulus sih dia, Iya, bersih. semua bersih. Belgian Blue, ini lahir di sini baru 9 bulan tapi bongsor banget. Ini sering lihat di Surabaya kan biasa. Iya, ini PO, ini sapi peranakan ongol atau sebut sapi Jawa juga orang-orang. Iya. Malah pada nyamperin. Ini yang bule ya? Ini cebol. Ini Tapi kan bloodline-nya dari luar ya negeri. betul dari luar negeri. Bola hitam aku bilang. Tapi jauh sama dia oma gede banget. Yang di rumah. Iya. Kalau ini rumah apa? Kebiok. Lumbung padi, iya, lumbung yang di padi atas dari itu. Palembang. Ini di sini Om. Akhirnya dapat tempat yang istimewa. Iya. Jadi antara mau bolak-balik pas diginiin kan aku latarnya Keren, sudah ada itu. Iya. Tinggal lampu dari belakang itu kan memang nanti Betul. naturalnya. Iya. Tinggal nanti pakai artwork-nya ya. Nanti kayak ekornya apa Iya. pakai besi-besi. Ini gitu justru ya. aku jadi kayak ikan pari di belakang itu kayak jadi ombak. Bisa. Iya, itu Bener jadi kayak ya? ombak. Tinggal kasih tailnya ya. Iya betul. Kalau berhayal ini pesawat kapal capung atau kupu-kupu itu jadi awan. Pengen ke Chris-nya udah nggak ada. Cuman saya mau nanya ke nanti agentnya si Ken. Nah, sekarang itu kan dipegang kakaknya. Apakah ada masih eagle-nya itu? Kalau ada kita, ya ke Thailand, ke tempatnya Chris yang saya ceritain. Iya. Itu dipegang sama kakaknya sekarang. Iya itu Semua boleh. kasian banget ya, saya belum cerita kemarin. Kesemsan. Saya pokoknya tiap 31 Desember saya pasti lihat IG dia. Karena dia nggak punya keluarga, jadi dia pasti posting sama eagle-nya. Jadi guys, orang Thailand ada namanya Chris Kasemsan. Chris Kasemsan. Beliau itu sendirian memutuskan untuk hidup sendiri dengan binatangnya yang Iya. eksotis semuanya, terutama eagle. M Eagle Trainers. Nah itu IG-nya IG-nya M Eagle Trainers dan meninggal dunia ketika COVID terakhir. COVID. Sedih banget. Nah sekarang karena dia hidup sendiri, maksudnya tidak berkeluarga, hewan-hewannya entahlah ya. Ya. Duh, mudah-mudahan dia bisa Masih menganggap ada. aku keluarganya. Ada hubungannya dan koi apa ya, lupa aku. Itu juara dunia 2011 yang punya dia. Oh, asal iya, mula. Terus iya. Dibeli sama saya kan. Ya, semua piala bergengsi di Jepang dihabisin sama Chris. Sama M Legend, sama M Legend Si M itu. Legend salah satunya Mulan itu. Ya. Jadi semua piala bergengsi JTNA, Rinryukai, Irene Kai, habis Singkokai. Gak ada yang meneruskan sekarang. Susah. Enggak, beliau kerajaan tanda kutip beliau ada yang melanjutkan nggak? Kakaknya, cuman nggak tahu nih kayak gimana ya. Berbeda lah tetap ya. Ya, kan itu tiap hari apa ya? Eagle-nya makan ayam mentah, dia makan ayam mentah. Iya, apa yang dimakan eagle-nya dia makan juga. Iya, makanya sama eagle-nya bisa
adu hidung, aduh kita mah serem. Tapi anyway ini tempat posisi ini Saya happy sekali, luar biasa karena akhirnya dapat tempat yang terbaik. Amin. Saya juga bingung, ya ngomong jujur ya. Saya mau kasihkan ke siapa? Karena saya juga bingung, saya mau tahu di mana. Makanya ada di situ. Gak banyak yang spontanitas bilang ini kupu-kupu, ini capung, ini burung, kan gak ada. Cuman begini. Kebetulan tiba-tiba ngomong gitu ya. Kupu-kupu. Berarti kan sudah paham ini kira-kira bakal tahu di mana. Saya bilang. Ya. Jadi saya happy sekali bisa di tangan yang benar. Makasih loh Om. Sama-sama. Saya yang terima kasih. Jadi kan kita seneng gitu loh. Jadi. Dan ini menambah agung ruangan ini. Jadi dan ini kebetulan ini juga mejanya kayu. Meja kerja. Itu kayu. Ya maksudnya tiba-tiba jadi satu kesatuan. Happy ya? Happy. Iya. Gak usah dipegang-pegang kayunya, beda lah jauh sama kayu yang di. Saya lagi mikir ada nggak ukuran yang segini nih. Kan saya jadi malu gini-gini, aduh. Enggak, aku ada. Dri, saya tuh punya kayaknya. Tolong diukur ya, panjang ini 2 meter. Ukurin cepet ada kayu. Lu cepet ukur. Berapa sebelum ya? berubah pikiran, Saya ada kayu keren banget. Iya. Putih gitu. Diukur cepet. 2,8. Ada ya kayu itu. 2,8. Lebarnya pas ini, lebar. Ada tuh kayu antik kayunya itu. Ada beneran? Antik, iya. 3 meter segini, bisa Om, bisa banget. Masuk. Kalau dikasih tahu nggak surprise, tadi ada surprise. Beliau pegang gini, aku gini, aduh, malu banget. Bukan masalah malu. Di sana mah ampun banget. Tapi surprise itu kayunya nggak akan tiba-tiba kok ada kayu ini gitu ya, nggak akan, kita surprise banget itu. Bukan termasuk. Pas aku kesana ada? Nggak ada di tempat itu breeding itu. Oh iya kan kita ke taman belakang. Yang di depan, tapi waktu yang itu sebelah kanan. Thanks before ya. Oke. Jangan kenalin dulu Aisyah, ini anak-anak aku ini yang penunggang kuda semuanya. Iya ini luar biasa ini. Ini Jalu nomor 4, Aisyah nomor 1 ini PON dapat emas Aisyah. Waduh luar biasa. Saya yang mengukur di atas kita ke atas. Om nggak punya kudanya, cuma punya celananya kuda. Celana kuda bagus banget. Udah duluan. Nah gini, istriku mana katanya? Iya, saya takut tersesat. Nah ini Pak Artano, ini aviari, ini kandang burung besar, ada ekosistem dalamnya. Saya bikin di 600 meter persegi, tingginya 12 meter. Itu, dan ini ada 150 jenis burung kurang lebih. Dan semua sudah berkembang biak. Bro, ada bebek yang China itu. Ya, ini bukan, ini koldak. Mandarin duck tidak ada. Mau dikasih makan ya? Kalau mau coba Pak. Pegang aja. Iya. Woi, langsung keren. Tuh. Asik. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dudung. Siap, Jenderal. Tuh lagi sama Pak Artano tuh. Jenderal penuh. Beliau pemerhati koi. Iya. Belum pernah kesini juga. Iya. Kapan kesini lagi, ke aviari lagi? Siap. Saya janji ke tempat Pak Dudung juga nanti. Iya beneran. Wih. Kok hebat sebenarnya Pak Dudung, aviarinya udah berapa banyak. Nah jadinya? Karena tetangga sebelah kayaknya komplain. Jadi ini ada yang saya ternak ini loh, burung ayam yang Hidakori apa ya? Oh, Panagadori yang ayam Jepang yang ekor panjang. Sudah ada yang netes. Wow, selamat. Keren, keren. Ini ya. Ini kebun melon. Wow. Itu kebun
Dari Jepang bibitnya ya, dikirim. Wow. Wih, seru banget. Walah, mewah, euy. Luar biasa, ini luar biasa. Mewah. Wih, di daerah mana Pak Dudung? Wih, keren. Oh, mantap nian. Betah, betah. Kapan-kapan izin saya ke situ ya Pak Dudung ya. Boleh, saya tunggu. Ya. Ini ayam ini sudah ada netes juga nih. Oh, itu Golden Bison. Iya. Nanti sama Pak Hartono ke situ ya. Izin Jenderal. Ya. Ya, siap, Iya, siap, nanti. siap. Wah, iya itu Onagadori dilepas gitu aja. Betul, biar berkembang biak, betul. Siap, mangga Pak Dudung, Oke, sehat oke. terus ya Pak Dudung ya. Nanti sama Pak Hartono ke situ. Oke, siap Jenderal. Yo, Ya. makasih. Ya, Assalamualaikum. Salam sehat. Ya. Wah, ini lucu. Nah, ini nih. Ini ada lucu apakah nih? Sini apakah nih? Dihabisin. Tuh, dia suka banget tuh. Astagfirullahaladzim si Milky. Gak sabar ya. Milky, Lapar. Dia emang suka banget ya. Lapar. Dengan sekian banyak binatang ini, bau nggak Om? Enggak, Sama sekali nggak ya? sama sekali nggak ada bau. Luar biasa, bersih. Jadi dan ini apa? Rakyatnya ini benar-benar lulut ya sama orang, nggak Rakyat, takut. rakyat lah ngomongnya. Nah kan? Ya, betul, Iya betul. toh, kita ini sebenarnya sudah lebih dari kita punya peliharaan, tapi teman sudah kita anggap sebagai teman gitu. Jadi Ya, ya, betul. Bahkan aku nganggapnya udah kayak anak. iya kalau kita bilang rakyat, rakyat. Memang dengan kedekatan dan kasih sayang, akhirnya mereka tahu siapa yang sayang sama dia. Akhirnya mereka tahu di mana mesti berbakti. Betul. Dengan Jadi kalau kita ngasih sayang, cinta pada mereka, mereka membalas pada kita tuh dalam bentuk lain kebahagiaan. ya Bahkan alhamdulillah di sini bisa menjadi sumber pengetahuan. Itu yang paling penting sih. Banyak anak yang menikmati juga. ya itu luar biasa anak-anak. Nah, Nggak ada interaksi begini tuh mana ada sudah bener-bener ya toh zaman dulu iya, zaman sekarang mah interaksinya sudah beda gitu. doain ya Om, mudah-mudahan aku bisa bikin EduFarm lebih luas lagi ya. Kita support, Amin, dukung. amin. Kita ke belakang Ayo, yuk. ayo. Kita lihat anakan-anakan koi sekaligus ngeliatin datsnya ada di mana. Yuk sini. Wah nyaman ini sudah. Iya. Walu Nah asik. ini anakan koi yang di sana. Keren. Anakan koi yang di sana. Keren. Ya, di sini. Keren. Nah ini baru bener. Ya. Ini baru bener nih. Udah. Ini Pak Andre. Ini 1:1 nih biologicalnya. Iya 1:1. Lebih malah. Lebih besar biologicalnya ini. Koi Ya, anakan yang di sana. produksi sendiri. Anak ya simpan sini. Lebih bening daripada yang di rumah saya loh. Masa sih? Iya. Karena ini Tapi ikannya jauh lebih bagus di sana. belum. Ini kan semua yang besar kan dari yang kecil dulu. Iya. Amin. Sebelum jadi jenderal kan jadi ini dulu. Iya, benar. Bisa aja. Bisa bikin orang gak minder. Nih. Nah, datsnya di sini dulu. Di satu elemen ini. Nah, ini karena kita mau pindah di sana harus di makeover dulu itu nyantar. Nih, dats dari Om Hartono ada Asik. 10 ekor ada di sini. Ini karena apa ya? Ini bawa paku dari gede. Amazon. Oh. Ini bikinnya tadinya buat kolam koi awalnya. Tapi Dulunya pun kolam koi, tapi nggak dapat matahari. Iya, Nanti betul. warna merah keganggu. Bos.
Di tempatnya nyaman banget ini ikan-ikan saya. Senang nih sudah. Di tempat yang benar, nyaman dia. Nah, di sana bintang 4, ini bintang bisa 5 aja, bisa diamond. Bintang 5 diamond. Rencananya itu buat di sini. Tada. Kalau di video kecil ya, begitu aslinya gede banget ini. Iya. Sini. Hebat loh, bisa piara ikan sampai 22 tahun. Itu dia. Bener. Kita 4 tahun aja udah. Itu arwana udah dijual. Nggak, bukan. Bisa aja. Nggak kuat ada yang nawar. Nah, ini yang bikin aquascape-nya saya kumpulin juara-juara dunia. Jadi aquascaper Indonesia tuh kan di tingkat dunia tuh udah level juri karena saking jago-jagonya. Di Indonesia belum banyak orang tahu dan banyak orang yang belum menghargai. Kalau ke sana tuh disambutnya sama Perdana Menteri, karpet merah lah istilahnya kayak tadi di dunia koi. Di sini tetangganya aja nggak tahu kalau dia tuh juara dunia. Saya kumpulin, kan mereka punya ego masing-masing seniman. Kumpulin, yuk karya bareng. Bikin ini seminggu tapi seru banget. Bener. Akhirnya dunia aquascape Indonesia saat itu naik banget tuh. Wah, naik. Sekarang lagi memang lagi. bagus dikasih kesempatan untuk berkarya. Weh, gua mana wae nu penting Ya. udah Ya. keluarin idenya Ya. gitu nu gelo. Nah, makanya nih mau diganti sayang karena ada salah satu ya dan salah satu maestronya udah meninggal. Jadi ya paling di rescape ditambahin atau dibersihin apanya gitu. Udah bagus tinggal. Dan ini lumutnya tuh sepanjang tahun warnanya beda-beda. Ini lagi warna coklat kehijauan. Biasanya ada yang sampai hijau banget. Nah. Ada yang coklat. Jadi gimana kualitas matahari. Jadi 1 tahun tuh berubah terus. Betul. Ya. Betul. Karena ini matahari masuk semua. Baru hijau dia. Ini hebat tuh. Coba lihat, kalau sirkulasinya nggak bagus, lumut tuh panjang-panjang. Ini lumutnya pendek-pendek. Dan ini nggak ada ikan yang makan lumut. Ikan semua predator. Berarti ini sebenarnya, kalau saya lihat, saya lihat kolam tuh dari lumutnya. Berarti ini luar biasa sirkulasinya. Kualitas airnya bagus sekali. Ya. Kalau nggak lumutnya panjang. Oh gitu, salah satu tandanya. Ya, ini rumputnya nggak panjang-panjang. Kayaknya mah mau ada yang bikin sebentar lagi nih. Nah, Kan tunjuklah kan itu nih. nah ini kan Kayaknya ya. kau bikin akuarium berapa yang paling panjang di Indonesia? 16 meter. Di mana sih, Om? Di tempat partner teman. Bisa nggak lihat? Jadi Om Felix itu ahli di bidang pembuatan akuarium. Sebenarnya hobi. Iya. Cuman belakangan punya kan piaraan ikan juga banyak. Jadi saya sering coba filter media. Nah kebetulan dapat satu merek bagus itu, Mountain Tree, saya pakai itu semua. Jadi sekarang sekalian bikin proyek-proyek besar. Kalau ada yang bisa diliput kasih itu aja, Om. Ya biar banyak referensi juga orang. Ya. 16 meter kacanya kan. Oh itu akrilik ya. Nggak ada sambungan. Kan di sini kan kalau pabrik maksimal 6, sekian. Betul. Karena itu kolam hiu akuarium hiu saya itu tadinya bentuknya L. Yang satu bentangan itu ada yang 7 meter. Pas lagi pandemi harus import dari Cina. Waduh mahal banget. Akhirnya tertunda jadi nggak L jadi I. Tapi seru guys, dunia hobi itu emang unlimited. Jadi orang itu kan hobi itu macam-macam ya, tapi itu tuh untuk menyeimbangkan sebetulnya. Asal tidak lupa diri, walaupun banyak yang lupa diri. Tapi kadang-kadang di dunia hobi itu kayak ini, Om Hartono, Om Felix punya ikan koi miliaran rupiah. Buat yang nggak hobi mah ngapain? Tapi kalau buat yang hobi ngerti. Begitupun kita mungkin ada orang yang pakai tas branded misal. Sampai miliaran cuma segede gitu ngapain, tapi buat dia puas. Begitupun moge dan lain sebagainya. Nah kalau Mande hobinya apa Mande? Manjat itu punya hobinya naik gunung, kan perlengkapannya juga mahal-mahal. Terus ngapain sih naik gunung capek-capek doang, sana naik turun lagi karena nggak ngerti. Kalau yang orang ngerti hobinya ya udah dijalani. Intinya kepuasan itu bisa dengan cara apapun. Tapi balik lagi dari kepuasan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu. Seperti anak-anak ini kan interaksi di sini ada bisa ke pegang burung yang ini. Jadi kan memang membahagiakan anak-anak barokahnya luar biasa. Amin. Mudah-mudahan ya jadi ilmu bermanfaat barokah alang alir ya. Wah, Masya Allah ini mah luar biasa.
Yang penting menang bayar 12 kali. 12 kali tak bayar. Oke guys, thank you ya. Thank you sudah nemenin kita jalan-jalan nih bareng Pak Hartono, kemudian juga sama Om Felix dan juga Kang Andre. Tunggu ya bagaimana Kang Andre membuat seragam buat Aisyah dan juga Jalu tanding di Malaysia dan mudah-mudahan bisa mensupport di tanding-tanding berikutnya ya. Oke guys, hari ini yang jelas Jalu dan Aisyah bertemu dengan SAB Industries dari Speed. Speed ini adalah yang memproduksi jersey-jersey pakaian olahraga pada umumnya karena beliau Kang Andre ini adalah ketua asosiasi pakaian olahraga Indonesia atau Aspoin. Nah, Jalu sini Jalu. Nih Jalu kemarin juga bikin nih, ini seragamnya nih. Nih di Hakim nih, dari Speed. Jadi alhamdulillah Aisyah dan Jalu disupport oleh tim dari Speed untuk disediakan aparelnya insya Allah ya. Jadi Jalu tadi saya udah cerita juga, Jalu menjadi salah satu penyemangat anak-anak muda bocil-bocil nih untuk berani untuk berkuda. Apalagi kan berkuda itu salah satu olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga Aisyah juga menjadi salah satu penyemangat untuk para muslimah untuk mengenal dunia kuda juga. Jadi mudah-mudahan bisa dipakaikan baju yang pas untuk mereka berdua ya. Insya Allah ya. Tunun. Ditunggu ya kiprah Jalu dan juga Aisyah semakin semangat karena semakin baik yang mensupport dan mendoakannya. Oke. Amin insyaallah. Sip. Thank you buat Speed. Dan juga IG-nya adalah Speed Jersey. Oke. Tunggu, penasaran kan seragam Jalu dan juga Aisyah khususnya ke Malaysia nanti seperti apa, dan juga pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pokoknya lebih mantap, maco dan semangat. Oke. Sampai jumpa di Jepang. Hiroshima. Wih, sampai jumpa di Hiroshima dan Nagasaki. Nun, hati-hati ya, hati-hati. Dadah. Sampai ketemu bawa meja tuh. November aku mau liputan 3 hari doang ke Jepang, izin ya, pamit, assalamualaikum. Bye. Dadah.